Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin pemirsa, kita dapat dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Nah pemirsa, hari ini kami bersiaran langsung dari Masjid Al-Iman, Jalan Haji Naman, Komplek Antara Bintara Jaya, Jakarta Timur. Dan ada pun tema yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu menentang kezaliman. Saya Sabrina Raisa, tidak sendiri tentunya, bersama dengan sahabat saya Mas Agung yang akan menyapa para narasumber yang siap untuk berbagi ilmu. Silakan Mas Agung. Terima kasih Syasha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah yang mempertemukan kita kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Di kesempatan kali ini kita akan mengangkat satu tema yang related dengan apa yang terjadi di negeri Syams. Pemirsa, telah bersama kita guru-guru yang kita cintai, Abi Amir Faisal, kemudian Ustadz Randy Tanjung dan Ustazah Lulu Susanti, yang insya Allah akan berbagi ilmu dan nasihat. Dan seperti biasa untuk memperdalam tema kita telah siapkan satu segmen tanya jawab di segmen yang kelima. Tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarum Wadimor, tentu Sarum kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru-guru kita semua, Bapak Kiai Haji Amir Faisal, Ustazah Lulu, kemudian juga Ustadz Agung. Kita doakan mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan syariatnya kepada kita sebagai bentuk keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adanya perintah yang harus dilakukan oleh kita sebagai hambanya yang beriman. Ketika Allah tidak menyukai, maka turunlah berupa larangan yang harus kita jauhi. Ketika perintah itu dilakukan oleh kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha adil bijaksana akan memberikan sesuatu ganjaran pahala ketika kita melaksanakan perintahnya, ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Begitu juga ketika Allah memberikan larangan-larangannya kepada kita, maka kita pun harus menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah bentuk kita taat juga kepada Allah yang nanti pun akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala amat sangat membenci perilaku zolim, Bapak Ibu semua. Zolim itu asal katanya dari zoluma yazlumu, ya, artinya adalah kegelapan. Yang melakukan kezoliman ini adalah seseorang yang hatinya gelap, sehingga keburukan-keburukan yang ia lakukan, jangankan di dunia, nanti di akhirat dia pun akan mendapatkan keburukan nantinya. Dia pun akan mendapatkan kegelapan nantinya di yaumil akhirat nanti. Maka Rasulullah SAW bersabda, ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, jauhi oleh kita perbuatan yang zalim, karena sesungguhnya perbuatan zalim nanti akan mendatangkan keburukan, akan mendatangkan kegelapan nanti di yaumil qiyamah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Zalim itu sendiri, jumhur ulama sepakat bahwasanya ada beberapa poin penting yang dijelaskan oleh ulama kita. Yang pertama, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Yang kedua, Bapak Ibu semua, yaitu adalah tidak memberikan haknya, itu juga termasuk zalim. Seorang suami tidak memberikan hak kepada istrinya, zalim seorang suami. Seorang istri juga sama, Bu. Ibu juga sama, tidak memberikan hak suami, zalim ibu.
seorang pimpinan kepada bawahannya tidak memberikan hak bawahannya, maka zolim juga. Makanya walaupun jadi seorang pemimpin, bawahannya tidak mampu untuk menuntut di dunia, tapi nanti di pengadilan Allah, dia akan menuntut seorang pimpinan yang berbuat zolim kepada bawahannya. Dan kemudian zolim ini dibagi atas 3 dimensi utama. Yang pertama adalah kezoliman hambanya kepada Tuhannya. Kezoliman hamba kepada Rabbnya. Yang pertama, ini adalah kezoliman yang begitu sangat nyata besarnya. Allah sangat membenci seseorang yang telah Allah ciptakan, namun dia tidak mau untuk sujud kepada Allah. Namun dia tidak mau menyembah kepada Allah, bahkan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna syirka la zulmun adzim." Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang begitu sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan kita dihidupkan di muka bumi ini tidak lain adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, Allah nyuruh kita sholat ya Bu ya. Pak, Allah nyuruh kita ibadah. Inilah bentuk ketika kita taat kepada Allah. Nanti Allah akan memberikan ganjarannya kepada kita. Kita beriman kepada Allah, tekatkan ketakwaan kita di sisi Allah, insya Allah kehidupan kita pun akan bertambah berkah nantinya. Amin ya Rabbal. Kemudian yang kedua, kezaliman yang kedua adalah apa? Kezaliman diri kita antar sesama manusia maupun makhluk hidup. Jadi dikatakan zalim juga antara kita dengan sesama manusia dan juga kepada sesama makhluk hidup ciptaan Allah. Kita kalau ngelihat kucing Bapak Ibu semua yang nyolong ikan di rumah kita, ya memang udah dasar rizkinya aja mungkin dia. Dia mau minta kagak dikasih. Ditungguin nih kapan melengnya sama. Tapi tuh kucing tahu Bu, kalau dia minta dia makannya anteng. Enak tuh makannya, pelan-pelan tuh makannya. Kagak takut. Coba kalau kucing lagi nyolong diem-diem segala macam. Ibu datang kabur ya. Tahu bahwa perbuatannya itu tidak baik, itu kucing. Ya. Jadi ketika ibu menemukan makhluk ciptaan Allah, jangan pernah disakiti ibu. Jangan sampai disiram air panas, jangan sampai ditendang ya. Jangan seperti itu. Begitu juga itu kepada makhluk Allah. Begitu juga kepada manusia. Jangan sampai kita menyakiti hatinya. Jangan sampai kita menghina kepada saudara-saudara kita. Yang mungkin saudara-saudara kita nggak bisa menuntut kita di dunia. Tapi nanti di pengadilan Allah nanti mereka akan menuntut. Kenapa? Karena di dunia dia tidak bisa menuntut kita. Nanti amal ibadah kita akan hangus dipakai untuk membalas kezoliman yang kita berikan. Hati-hati ya Bu ya. Nah sekarang ibu-ibu baik-baik aja di rumah ya. Baik sama tetangga ya Pak ya. Insya Allah tambah berkah hidupnya nanti. Dan yang ketiga yang terakhir adalah apa? Kezoliman diri kita atas diri kita sendiri ya. Ini nggak boleh kita berbuat zolim kepada diri kita sendiri, yaitu melakukan keburukan-keburukan untuk diri kita, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, dan ini sangatlah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalani kehidupan ini tanpa adanya kezoliman yang kita lakukan, insya Allah kehidupan kita nanti akan bertambah berkah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Randy, pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah pelajaran penting yang baru saja kita dapatkan. Bahwa ketika manusia diturunkan di muka bumi ini dalam waktu yang sementara, Allah juga membekali dengan seperangkat aturan, tatanan yang disebut dengan perintah dan larangan. Tetapi justru darinya lahir orang-orang yang taat dan orang-orang yang zalim. Islam sangat luar biasa, harus merubah kezaliman dengan cara yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Insya Allah akan nanti disampaikan oleh Ustazah Lulu Susanti tentunya bersama kami, Damai Indonesiaku.